Saya pertanyaan pertama ke Bung Kun Wardana. Boleh ya? Siap. Ini kalau kita bicara judul kita hari ini kan beda tipis, sengit, apapun bahasanya kan. Antara 1 dan 3. 2 jauh banget. Nah saya ingin tanya nih, ini nggak mungkin ada di debat-debat pilkada pertanyaan seperti ini. Bagaimana batin dari seorang Kun Wardana melihat hasil survei? Silakan. Saya jawab sederhana ya. Ya. 3 suku kata. Time will tell. Weh. Bisa dijelasin nggak? Dielaborasi lagi. Time will tell. Maksudnya Waktu yang akan menjawab. ini tinggal 2 minggu loh. Maksudnya waktu yang akan menjawab akan berubah hasilnya atau gimana? Ya, ini kan yang menentukan kan warga ya. Nanti kita lihat aja hasilnya nanti. Karena kita melihat silent majority ini jumlahnya masih banyak. 42,5% masih belum menentukan pilihan 1, 2, atau 3. Kita mengharapkan dukungan dari silent majority ini. Untuk itu kita tetap bekerja maksimal. Kita tetap berusaha untuk bisa mencapai yang terbaik. Seperti itu. Jadi swing voter lah ya yang belum menentukan pilihan ya. Atau undecided voters. Kita bilangnya seperti itu ya. Para warga Jakarta yang memiliki hak pilih. Yang belum menentukan pilihan. Time will tell. Siap. Yakin akan milih nomor 2. 2. Dari mana Anda punya keyakinan itu dan bagaimana Anda meyakinkan kepada mereka? Saya persilahkan. Ya. Kita adalah calon independen. Artinya kita memiliki suatu idealisme untuk bisa memberikan perubahan yang nyata bagi Jakarta. Kita juga tidak ada beban politik dan untuk itu kita akan terus berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa independen adalah solusi untuk perubahan nyata di Jakarta. Independen adalah solusi. Oke. Apa bedanya dengan partai? Kan independen sama-sama juga nanti jadi gubernur, punya kewenangan yang sama. Apa kelebihan independen? Ya, kita sampai saat ini, sampai detik ini, kita tidak memiliki sponsor, kita tidak memiliki siapapun di belakang kita murni petugas rakyat. Kita tidak ada bos kita. Jadi kita langsung apa aspirasi warga kita akan lakukan. Aspirasi warga akan kita dengar. Itu adalah suatu komitmen kita. Oke, baik. Kalau saya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau seandainya, kan nggak mungkin dong yakinnya 1 putaran, yakin 1 putaran. Ya itu yang maha kuasa nanti yang menentukan. Kalau seandainya berlangsung 2 putaran, kira-kira sama yang 1 apa sama yang 3? Ya, kita lihat nanti ya. Time will tell lagi jawabannya. Oke. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada yang pertama dulu deh, saya berikan kesempatan perempuan kita dahulukan. Mbak Afu, silakan Mbak Afu. Ladies first. Ini Bebas. Bebas. 3-3-nya boleh? Bisa buat 3-3-nya ya? Boleh dong. Ini debat beneran kalau ini. Ya, debat Panelis beneran. itu bukan hanya ngocok-ngocok apa tuh fishball tapi Enggak Bukan ada ya, langsung. Ini nanya langsung ya. Kita langsung. Free flow. Oke, selamat malam dulu mungkin kepada Bapak Mas Bang yang ada di depan. Aku mungkin di sini mewakili terutama orang-orang muda atau profesional muda di Jakarta gitu ya. Mungkin kebanyakan kelas menengah gitu. Yang kita penasaran itu, jadi kan dari sekarang sampai 27 November dan kalau misalnya ronde kedua itu permainannya itu tentang memenangkan suara gitu kan. Tapi nanti kan setelah sudah menang, Pak Sus, Bang Kun dan Mas Ciko, itu kan permainannya tentang bagaimana menggovern dengan efektif gitu ya. Bagaimana menyusun tim untuk melaksanakan semua program-program yang tadi dijanjikan. Nah, jadi kekhawatiran atau apa yang kita pertanyakan dari semua program itu selalu oke lah program diomongin, mungkin programnya bagus, semuanya programnya bagus. Tapi apakah masing-masing 01, 02, 03 mampu menyusun sebuah tim yang bisa mendeliver atau mengimplementasikan program-program tersebut. Ketika menjabat nanti maksudnya? Ketika sudah menjabat. Oke. Bagaimana strateginya gitu. Karena selama ini kan kalau strategi, mungkin gubernur-gubernur sebelumnya dan di beberapa tempat tuh membangun misalnya kayak TGUPP-nya gitu ya. Semacam tim implementernya. Yang banyak anggota di dalam itu kadang-kadang adalah tim sukses politik.
tapi belum tentu punya kompetensi kebijakan publik atau belum tentu punya kompetensi mengimplementasikan program-program ekonomi, program kartu dan sebagainya gitu. Nah, apa sih strateginya nih kalau akan menyusun tim rekrut gitu? Gimana caranya profesional-profesional dengan kompetensi yang ada di Jakarta, yang cinta sama Jakarta mau bantu itu bisa direkrut dan bisa jadi bagian dari pelaksanaan, bukan cuma tim politik atau tim ses politik aja. Bentar. Sebelum Anda melempar ke tiga calon, Siap. saya ingin tanyakan kepada Anda, Mbak Afu. Jadi Anda menganggap bahwa model-model seperti TGUPP ataupun mungkin kalau di tingkat pusat staf sus itu adalah model yang gagal sebenarnya? Enggak juga, tapi justru saya buka pertanyaannya. Apakah itu model yang tepat, mau mengikuti model yang sama atau ada model baru gitu. Oke. Jadi open ended aja. Untuk mengefektifkan Ya. tujuan, cita-cita, visi misi yang telah digariskan sebelumnya dan yang telah dijanjikan oleh publik. Ya. Mau calon nomor berapa dulu? Apa strategi untuk menyusun tim yang capable dan Ya. itu tadi. Karena tadi udah nomor 2, jadi selain nomor 2, 1 dan 3. Tadi nomor 2 dapat bagian juga. Boleh. Sesuai urutan aja kalau gitu. Oke, berarti. baik. Pak Tapi Sus, silakan. buat untuk ketiga-tiganya mungkin. Baik, Siap. dari Pak Sus nanti ke Bang Ciko, silakan. Baik, terima kasih Bu Afu ya. Jadi tentu tidak bisa tidak bahwa kita memang membutuhkan para profesional untuk mendukung kepemimpinan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho ya, kalau diberikan kesempatan memimpin Jakarta. Nah, cuma memang sering kadang-kadang ini yang suka jadi dikotomikan bahwa seolah-olah kalau orang partai berarti tidak profesional. Saya kira ini juga kurang tepat ya. Jadi intinya lebih pada profesionalisme di bidangnya masing-masing, itulah yang kita akan rekrut. Bahkan kami tidak segan-segan pun juga akan merekrut juga para pensiunan ya. Para tokoh-tokoh Betawi, para tokoh-tokoh yang mantan dari mereka ASN dari pemerintah daerah DKI ya, itu juga kami akan libatkan karena pengalaman-pengalaman lapangan itu juga sangat penting. Bentar Pak Suswono, ini menarik. Jadi pensiunan pegawai DKI Jakarta akan dipanggil lagi sebagian, nggak mungkin semuanya lah ya. Ya enggak lah. Sebagian Ya. yang punya keahlian khusus. Khusus ya. Ditempatkan di satu Ya. katakanlah lembaga Ya. untuk menjadi think tank gitu, untuk jadi pemikir. Betul. Karena apa? Kita ingin ada percepatan dalam akselerasi karena waktu cuma 5 tahun. Untuk merealisasikan gagasan-gagasan besar ini tentu membutuhkan para. Berapa orang Pak yang dibayangkan Pak? Ya itu kan nanti. Ini soal anggaran soalnya Pak. Iya, itu disesuaikan kan. Ada puluhan, ratusan mungkin? Enggak lah, enggak sampai lah ratusan sih saya kira enggak lah. Oke. Enggak. Yang jelas bahwa potensi anggaran DKI ini sendiri PAD itu masih bisa ditingkatkan, ya. Nah dengan melibatkan pertama tadi ya orang-orang yang sudah pernah berkecimpung di situ dan dia pemikirannya juga masih bagus untuk bisa terlibat dalam membangun Jakarta, kenapa tidak kan begitu? Intinya sehingga apa? Kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Kita ingin akselerasi ke depan gitu. Ya, jadi percayalah Bu Afu ya, jadi kami akan pertama merekrut itu. Kemudian di dalam mengambil kebijakan kami nanti itu prinsip pertama adalah keadilan. Itu yang kita dahulukan. Ya, semua dalam konteks nanti mengambil kebijakan adalah prinsip keadilan dulu. Ya, nah, yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Itu tentu menjadi prinsip dan yang ketiga ada objektivitas. Artinya didukung dengan saintifik lah begitu. Dan baru yang keempat adalah peraturan. Karena banyak peraturan-peraturan kadang-kadang muncul karena ada kepentingan gitu ya. Nah ini yang nanti kita akan evaluasi. Ya, itu saya kira. Oke, Mbak Afu sudah puas disampaikan atau masih ada pertanyaan? Oh cukup, berarti udah benar dong. Oh yang lain dulu, oke. Ke Bang Ciko dulu, silakan Bang Ciko. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, pada prinsipnya kita harus juga bisa masyarakat dan semua harus bisa membedakan. Nah, ini bukanlah pemilihan presiden, tapi ini adalah pemilihan gubernur. Jadi pada prinsipnya nggak bisa serta-merta begitu saja membawa teman-temannya atau orang-orang yang dipercaya sekalipun dan punya kompetensi sekalipun untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan daerah. Jadi yang utama bagi Mas Pram dan Bang Dul, kami sering sekali berbicara soal ini di internal, apa yang akan dilakukan ke depan, yang pasti akan memberdayakan dengan apa yang sudah ada. Artinya ASN, PNS yang ada tentunya kita tahu mempunyai kompetensi yang cukup sesungguhnya, tapi mungkin ada juga yang selama ini antriannya terlalu panjang, kemudian mungkin tidak naik jabatan karena hal-hal lain yang mungkin agak menyinggung kolusi dan nepotisme, sehingga yang
punya kompetensi tidak bisa naik. Nah ini yang kemudian nanti akan betul-betul diciptakan sistem. Sehingga semua yang akan menduduki jabatan-jabatan penting diutamakan dari yang dalam, yang sudah ada ASN dan PNS yang ada. Dan kemudian nanti disaring melalui lelang jabatan terkait dengan itu. Dan betul-betul berbasis tadi meritokrasi dan berkeadilan. Itu yang utama. Tetapi tentu untuk kembali menerjemahkan visi misi dari gubernur maupun wakil gubernur Mas Pram dan Bang Dul, tentunya diperlukan juga ahli-ahli yang juga akan mendampingi beliau-beliau berdua terkait dengan apakah itu namanya TGUPP, staf khusus dan lain-lain, itu nanti akan kita bicarakan lain. Tetapi pada prinsipnya utamanya kita meyakini bahwa ASN PNS yang ada di jajaran pemerintah provinsi hari-hari ini sesungguhnya memang sudah cukup memadai dengan pendidikan yang sangat cukup, kompetensi yang cukup, dan pengalaman yang cukup. Karena untuk membangun suatu kota, nggak bisa juga kita hanya berbasiskan data. Tapi harus orang-orang yang memang tinggal di daerah ini, tinggal di kota Jakarta ini, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Karena kalau kita bicara soal banjir misalnya, banjir di Jakarta ini penyebabnya bermacam-macam. Jadi nggak bisa kita memberikan solusinya cuma satu. Ya, banjir di Jakarta Timur beda, banjir di Pondok Labu beda, di Jalan Bango beda, di Jatinegara beda, di Pik Kemarin tuh beda, Jalan ya Bango kan? banjir Di kemarin. Sunter beda, penyebabnya beda. Dan solusinya pun harus berbeda. Dan ini dibutuhkan orang-orang yang memang pernah tinggal di situ dan tahu sehari-hari bagaimana ketika cuaca itu bisa menyebabkan hal-hal yang terkait dengan banjir. Soal pensiunan tadi mau call back, mau dipanggil. Saya rasa itu juga bisa dimasukkan sebagai tadi yang saya sampaikan, ahli yang akan mendampingi. Jadi ahli ini kan bisa dapat dari mana aja, dari pensiunan. Karena tadi masuk dalam kriteria itu, orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di kota ini dan mengetahui problematika kota ini. Tapi ASN yang ada Pasti itu yang akan diutamakan, harus Oke, didahulukan. Baik, Kira-kira begitu. kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Silakan, Bang Kun.